Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bab baru yaitu Al-Jabar. Kata Al-Jabar itu berasal dari bahasa Arab Al-Jabr yang berarti penemuan, hubungan atau perampungan. Al-Jabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, pola hubungan, dan kuantitas yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dari bidang aritmatika. Mendapatkan pelajaran aljabar merupakan langkah besar dalam pengalamanmu belajar matematika. Kamu akan melompat dari dunia bilangan, dari objek-objek nyata yang kamu kenal menuju dunia abstrak yang berisi huruf-huruf dan simbol-simbol. Ada dua hal yang akan dipelajari dalam aljabar ini. Yang pertama adalah aljabar dalam kalimat matematika. Ya, kalau sudah paham tentang aljabar dalam kalimat matematika, yang kedua tujuannya kita diharapkan nanti mampu menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang aljabar dalam kalimat matematika. Nah, untuk aljabar dalam kalimat matematika di sini ada sebuah ilustrasi ya, yaitu berapa banyak lidi yang diperlukan maksudnya untuk membentuk beberapa persegi. Misalkan ingin membentuk 2 persegi, ingin membentuk 4 persegi, ingin membentuk 5 persegi, 6 persegi, maupun 10 persegi. Nah, sekarang kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu ingin membentuk 2 persegi yang dari lidi ini. Lidi ini adalah sama panjangnya. Berapa banyak-banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 2 persegi? Kalau kita hitung semua lidinya itu ada sebanyak 7. Nah, sekarang Yuni ya menggunakan kalimat matematika berikut untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 4 persegi berdampingan. Nah, bagaimana idenya? Di sini ada 4 persegi berdampingan 1, 2, 3, 4. Nah, menurut Yuni menetapkan angka 1 ditambah 4 kali 3. Ini yang akan dijelaskan angka 1 itu apa, 4 itu apa, 3 itu apa. Menurut pemikirannya Yuni, 1 itu merupakan lidi yang pertama ini. Jadi kalau misalkan saya lingkari ini loh maksudnya, angka 1 itu menurut Yuni. Jadi sebuah angka tetap. Kemudian selanjutnya 4 ditambah 4. 4 ini tidak lain banyaknya persegi. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini adalah banyaknya persegi itu menurut pemikiran Yuni. Kemudian 3-nya itu apa? 3-nya itu tidak lain adalah banyaknya batang lidi dari 4 persegi yang berdampingan ini, kecuali lidi yang sudah dilingkari itu tadi tidak dihitung. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah angka 3. Jadi dengan demikian, kalau begitu banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 4 persegi, 1 tambah 4 kali 3 yaitu 13. Nah, sekarang dengan menggunakan cara Yuni, ada sebuah pertanyaan ya. Dengan menggunakan cara Yuni, bagaimana menyusun kalimat matematika untuk menghitung banyak lidi yang diperlukan untuk membentuk 5 persegi, umpamanya 5 persegi. Ya berarti nanti tinggal 1 tambah 5 kali 3. Jadi ada 16. Kalau 6 persegi, 1 tambah 6 kali 3, ada 19. Demikian juga kalau 10, 1 tambah 10 kali 3, 31. Itu menurut ide daripada Yuni. Kali ini Heru menyajikan bentuk lain kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 4 persegi. Nah, gagasannya menurut Heru ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, menurut Heru itu adalah 4 ditambah 4 kurangi 1 kali 3. 4 ini berasal daripada banyaknya lidi pada persegi yang pertama ini. Jadi banyaknya lidi pada persegi yang pertama. Ini maksudnya ya. Nah, ini. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ini sebagai angka tetap. Nah, tentunya banyaknya persegi sudah berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 1 karena perseginya sudah diambil. Nah, sekarang ditambah 4 kurangi 1. 4 kurangi 1 ini ya banyaknya persegi yang sudah berkurang 1 itu tadi. Kalau misalnya nanti ada 5 persegi ya tinggal 5 kurangi 1. Kalau misalnya ada 6 persegi, 6 kurangi 1 dan seterusnya.
Tuh, yang kedua. Jadi 4 kurangi 1 itu banyaknya persegi yang sudah dikurangi dari persegi yang di awal itu. Kemudian dikali 3. Dikali 3 itu dari mana tiganya? Sama seperti yang dijelaskan Yuni, banyaknya lidi pada persegi yang di sampingnya ini. 1, 2, 3. Masing-masing ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu angka tiganya. Ya, demikian itu menurut Heru. Nah, tentunya kita ya punya cara lain selain yang dilakukan oleh Yuni dan Heru. Sebagaimana pertanyaan yang keempat ini, gunakan cara yang berbeda dengan Heru dan Yuni. Susunlah kalimat matematika dari cerita di atas, kemudian hitunglah banyaknya lidi yang dibutuhkan. Ya, silakan kalian itu mencari ide sendiri seperti yang dilakukan oleh Yuni dan Heru. Kali ini kita siswa harus mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antar bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel ya. Kita ambilkan dari ilustrasi yang dilakukan dari Yuni. Ini ya, yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian ini bisa dibentuk seperti kita membentuk pola bilangan ya. Jadi banyaknya persegi, kelompok yang kedua kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan. Jadi kalau banyaknya perseginya itu ada 1, di warna kuning ini, ya, ada 1, maka di sini diberi warna kuning, lidi yang pertama ini diberi warna kuning, dan sisanya itu warna biru. Sehingga untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan, jadi 1 tambah 1 kali 3, di mana satunya itu adalah persegi, tiganya itu adalah warna yang biru itu, ya, masing-masing persegi. Demikian juga kalau banyaknya persegi 2, banyaknya perseginya 2, berarti 1, 2, maka jadi 1 ditambah 2 kali 3, ya. 3 demikian juga, 1, 2, 3, berarti 1 tambah 3 kali 3, dan seterusnya. Nah, pada ini ya, pada Q ini 3 lidi ditambahkan setiap Q ini, maksudnya ini ya, ditambahkan setiap kali menambahkan satu persegi. Banyaknya lidi yang diperlukan selalu dapat ditentukan ketika banyaknya persegi diketahui. Kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi adalah sebagai berikut. 1 kali 3 banyaknya persegi. Jika banyaknya persegi kita nyatakan sebagai A, maka kalimat matematikanya menjadi 1 tambah 3 kali A. Jadi ini ya. Nah, supaya lebih sederhana, maka ini tulis 1 ditambah 3A. A-nya ini adalah persegi. Jadi 1 ditambah 3 kali A, ditulis 3A. Ingat, A-nya ini adalah banyaknya persegi. Nah, kalimat matematika dengan menggunakan huruf itu disebut dengan bentuk aljabar. Itu yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Jadi 1 tambah 3A ini dikenal dengan bentuk aljabar. Soal yang pertama, gunakan metode pada Q pada halaman sebelumnya untuk menentukan berapa lidi dibutuhkan untuk membuat 20 persegi. Berapa lidi yang diperlukan untuk membuat 30 persegi. Untuk 20 persegi ya. Jadi metodenya atau langkahnya ini 1 ditambah, ini yang 20 ya. 1 ditambah dengan 20 kali 3. Jadi sama dengan 61 kalau kita hitung ya. Sekarang kalau 30 persegi berarti 1 ditambah dengan 30 kali 3 ya. Itu sama dengan 91. Itu yang dilakukan langkah yang dilakukan oleh Yuni ini ya, kalau tidak salah Yuni ini. Kemudian sekarang soal yang kedua. Pada kalimat matematika di halaman 60 dan 61, jika kita menggunakan cara Heru untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi, maka kalimat matematikanya adalah 4 tambah 3 kali dalam kurung A dikurangi 1. Lengkapi pernyataan di bawah ini dengan mengisi kotak kosong dengan bilangan atau kalimat matematika. Nah, kita perhatikan, banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk persegi pertama adalah banyaknya lidi. Berarti ini yang dimaksud ya. Ada berapa banyaknya lidi? Adalah ada 4. Kemudian sekarang ini ada berapa persegi yang warna biru ya. Yang warna biru 1, 2, 3, dan seterusnya, berarti ini A persegi. Kemudian yang ini sekarang. Setelah membuat persegi pertama, kita menambahkan berapa? Menambahkan 3 lidi ya, 3 lidi untuk membentuk persegi lagi. Jika persegi pertama tidak disertakan, maka ada A persegi. Jadi banyaknya persegi adalah berarti kurang 1 ya. Jadi kurang 1, A dikurangi 1. Nah, kesimpulan kalimat matematika untuk menentukan banyak lidi yang diperlukan adalah 4 ditambah 3 dalam kurung A kali A dikurangi 1. Sekarang soal yang ketiga. Menggunakan pendekatan pada soal nomor 2.
Tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 20 persegi dan 30 persegi. Bandingkan jawabanmu dengan soal 1 ya. Jadi sekarang untuk 30, untuk 20 ya. 20 berarti ini adalah 4 ditambah dengan 3 dalam kurung 20 dikurangi 1. Jadi kalau kita hitung itu 61 ya. Yang kedua dengan demikian juga sekarang yang ini yang 20, yang 30 berarti 4 tambah 3 dalam kurung 30 dikurangi 1, hasilnya kalau dihitung itu 91. Jadi kesimpulannya sama ya, sama dengan yang punyanya Yuni. Nah, itu dengan menggunakan metode pada halaman 62 kalimat matematika ya, kalimat matematika untuk menentukan banyak lidi yang diperlukan membentuk A persegi dinyatakan sebagai 1 tambah A kali 3 atau 3A. Banyaknya lidi yang dapat dinyatakan sebagai 1 tambah 3A. Dengan kata lain, pernyataan matematika dengan menggunakan huruf berperan sebagai cara untuk menentukan banyaknya lidi dan menyatakan hasil perhitungan. Itu ya kesimpulannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan hubungan antar besaran dengan menggunakan bentuk aljabar. Contoh 1 ya. Kita dapat menyatakan berat 5 kotak yang masing-masing beratnya A kilo. Jadi ini ada 5 kotak, masing-masing beratnya sama yaitu A kilo. Sehingga kalimat matematikanya ditulis sebagai 5 kali A atau 5A kilogram. Contohnya, tentukan total berat kotak di contoh 1 jika masing-masing beratnya 12 kilo. Jadi dari kalimat matematika ini hanya tinggal diganti dengan 12, 5 kali 12 yaitu 60. Jadi jawabannya sebagai berikut ini. Jadi total berat 5 kotak yang masing-masing beratnya 12 kilo adalah 5 kali A kilo sama dengan 5 kali 12. A-nya diganti 12 sehingga sama dengan 60 kilogram. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua atau contoh yang keenam di sini ya. Nyatakan besaran-besaran berikut dengan menggunakan bentuk aljabar. Total harga 8 satuan jika masing-masing harganya X rupiah. Berarti total harganya adalah 8 X. Kemudian yang kedua, kembalian yang diterima ketika membeli barang seharga A rupiah dengan uang selembar 10.000. Jadi hurufnya atau variabelnya di sini A ya. Jadi dengan demikian kembaliannya adalah karena ada kembaliannya berarti ini 10.000 itu lebih besar daripada A rupiah ini. Jadi sama dengan 10.000 dikurangi A. Kemudian yang ketiga, panjang sepotong pita yang diperoleh dengan memotong pita sepanjang X meter. Jadi pitanya itu sepanjang X, tidak tahu berapa X-nya itu ya. Variabelnya X berarti. Menjadi 4 bagian sama panjang, maka kalimat matematikanya X dibagi 4 atau ditulis X per 4. Ya. Kita lihat jawabannya sebagaimana berikut. Jadi jawaban soal 6. Nomor 1, total harga 8X atau 8 kali X. Yang kedua, kembaliannya 10.000 dikurangi A rupiah. Dan yang ketiga, X dibagi 4 atau ditulis X per 4. Contoh yang kedua, berapa biaya total untuk membeli A pensil? Jadi banyaknya pensil itu A ya. Yang masing-masing harganya Rp6.000. Jadi satu pensil harganya Rp6.000. Dan B buku, banyaknya buku itu B, yang masing-masing harganya satu buku itu adalah Rp10.000. Jadi penyelesaiannya, harga A pensil yang harga satuannya Rp6.000 itu adalah A kali 6.000. Harga B buku yang harga satuannya adalah Rp10.000 adalah B kali 10.000. Jadi ini bisa ditulis A kali 6.000 itu bisa 6.000 A. Sedangkan ini 10.000 B ya. Jadi dengan demikian harga totalnya ya dinyatakan sebagai A kali 6.000 ditambah B kali 10.000 atau 6.000 A ditambah 10.000 B rupiah. Ini harga totalnya itu nanti. Contoh sekarang, contoh yang ke-7. Tentukan harga total 5 pensil dan 3 buku pada contoh kedua. Jadi kalau begitu 6.000 kali apa? Kali 5 ditambah dengan 10.000 kali 3. Ya, sebagaimana jawab berikut ini. Nah, ini ya jawabannya. Pensilnya itu A dan bukunya itu B, maka harga totalnya 6.000 A ditambah 10.000 B. A-nya diganti dengan 5, B-nya diganti dengan 3 sehingga diperoleh 30.000 ditambah 30.000 adalah 60.000. Ya. Contoh yang ke-8 sekarang. Contoh yang ke-8. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Total harga X perangko yang masing-masing seharga Rp520 dan Y perangko masing-masing seharga Rp820.000. Berarti total harganya adalah 520X ditambah 820Y. Itu jawabannya ya. Kemudian yang kedua, berat total 3 barang masing-masing seberat 3 gram dan sebuah barang seberat 3 gram. Berarti apa?
3A ditambah dengan B. Sebagaimana jawabannya seperti ini. Ya, nah ini. Jadi total harganya 520X ditambah 820Y. Yang kedua berat totalnya 3A ditambah B atau 1B. Demikian pembelajaran hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih telah melihat video kami dan silahkan di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.